di channel kesayangan kalian terus tembus. Yang saya hormati khususnya seluruh anggota member grup Malam Zikir dan Doa grup FB. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya pribadi ingin berbagi suatu pengalaman, suatu amalan yang apabila dikerjakan seseorang yang mengerjakan amalan ini, insya Allah akan bertemu dengan para kekasih Allah, yakni para wali Allah. Sebagian ulama berpendapat bahwa bermimpi bertemu Rasulullah itu lebih mudah daripada bermimpi bertemu dengan para wali Allah. Entah apa sebabnya, saya juga kurang tahu. Namun sesuai pengalaman yang pernah saya alami, saya akan berbagi suatu amalan yang insya Allah akan membuat Anda bermimpi bertemu Rasulullah. Amalan ini saya dapatkan dari tausiah guru saya beberapa tahun yang lalu. Beliau bercerita bahwa suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 8 tahun. Dia divonis mengidap penyakit kanker kelenjar getah bening, dan usianya tidak akan lama lagi. Kebetulan anak ini adalah murid santri di suatu pesantren di daerah Jakarta. Ustadz pengasuhnya menjenguk dia di rumah sakit. Sang ustadz ini teringat akan suatu amalan, yakni memohon mukjizat, memohon karomah dari para wali Allah. Beliau memohon dengan doa dari suratul Fatihah. Dengan cara ila hadrati Syekh. Kebetulan waktu itu yang dituju adalah Habib Umar bin Hafidz, ya, dari Yaman. Yang dituju itu beliau. Jadi beliau menyebut nama Habib Umar. Ila hadratu Syekh Habib Umar bin Hafidz rahimakumullah, Al-Fatihah. Dibaca 1 kali Al-Fatihah. Lalu wasilatan ila hadratu Syekh Habib Umar bin Hafidz rahimakumullah, Al-Fatihah. Bi karomati, bi barokah, bi mukjizat Habib Umar bin Hafidz rahimakumullah, Al-Fatihah.
Setelah masing-masing baca Fatihah 1 kali, lalu beliau membaca suratul Fatihah sebanyak 41 kali. Ini dibaca di samping muridnya yang terbaring koma di rumah sakit ya. Beliau membacakan amalan tersebut di samping muridnya. Keesokan harinya, kebetulan ini gurunya menginap di situ ya. Karena antara rumah sakit dari pesantren itu lumayan jauh. Jadi beliau menginap di situ. Keesokan harinya si muridnya ini sadar. Muridnya ini sadar, terbangun dari komanya. Ketika ditanya, beliau, sang guru ini, sang ustadz ini bertanya kepada muridnya yang sedang sakit ini, "Bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Mujizat apa yang menimpamu hingga kamu bisa sadar seperti ini?" Dengan heran-herannya, gurunya bertanya. Si anak menjawab, "Malam tadi aku bermimpi. Aku bermimpi bertemu dengan seorang ulama. Beliau memakai imamah, memakai jubah. Beliau mempunyai janggut berwarna merah, agak kemerahan. Beliau mengelus-ngelus kepalaku. Sambil tersenyum, beliau mengelus-ngelus kepalaku. Dan seketika itu rasa sakit di kepalaku itu hilang. Dan akhirnya aku terbangun dari tidurku. Sang ustadz memberikan foto yang ada di HP-nya. "Apakah beliau ini yang engkau ketemui di dalam mimpi?" "Iya Pak Ustadz, inilah orang yang saya temui di dalam mimpi." Beliau tersenyum mendatangiku, seolah-olah keadaannya sama persis di dalam kamar rumah sakit ini. Beliau datang, masuk dari pintu yang sama. Beliau datang lalu mengelus-ngelus kepalaku. "Subhanallah," kata sang gurunya. Dia terkagum-kagum atas apa yang telah terjadi. Apakah ini juga bisa dikerjakan untuk pasien-pasien yang lain? Allahu alam. Namun saya sendiri pribadi pernah mengerjakannya. Saya kerjakan sesuai apa yang diutarakan oleh guru saya di pesantren. Saya sebut nama beliau, saya kirim Fatihah sebanyak 40 kali. Dan alhamdulillah, ya kebetulan waktu itu saya memang mengirimkan doa Al-Fatihah kepada Habib Umar bin Hafid. Dan di malam itu juga saya bermimpi bertemu Habib Umar sedang memberikan tausiah. Beliau berdiri di atas mimbar memberikan tausiah kepada saya
memberikan ceramah-ceramah dengan bahasa Jawa. Saya terkagum-kagum melihat wajah beliau. Sampai saya itu nggak terlalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh beliau. Saya sangat mengagumi wajah beliau. Di akhir cerita saya bertanya kepada beliau dengan bahasa Jawa yang halus. Lho panjenengan saged ngomong bahasa Jawa, ngomong basa Jawa ngono. Artinya, loh, Anda kok bisa berbicara bahasa Jawa ngono? Beliau menjawab, "Anggitmu aku gak iso ngomong basa Jawa." Artinya, kamu kira aku tidak bisa bicara bahasa Jawa? Ya Allah alam, semua atas kehendak yang maha kuasa. Lalu beliau tersenyum, melepaskan kacamatanya, melepaskan imamahnya, tersenyum kepada saya dan perlahan-lahan menghilang. Semakin jauh dan semakin menghilang. Itulah pengalaman yang pernah saya kerjakan. Suatu amaliyah yang apabila dikerjakan insya Allah akan bertemu dengan waliullah. Dan saya sarankan agar sebelum Anda mengerjakan amalan ini, Anda wudhu terlebih dahulu. Bagus-bagus kalau Anda sholat taubat, ya, karena kita butuh kesucian untuk bertemu yang suci. Ibarat kata, kita akan ditolak pergi ke tempat seperti hotel mewah, pergi bertemu dengan orang penting yang berjas, yang rapi, yang formal. Kita pakaian gembel, gak bakal diterima. Jadi kita harus menyesuaikan dengan apa yang ingin kita ketemui. Kita ingin bertemu yang suci, maka diri ini harus suci pula. Demikian yang bisa saya sampaikan amaliyah yang insya Allah bisa membuat Anda bermimpi bertemu dengan para kekasih Allah. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk saya juga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.